Demokrat ingin koalisi gemuk, Ibas mimpi ya. Masih ada kesulitan, masih ada ketidakadilan, masih ada permasalahan, masih ada ketidakpastian. 2 tahun lebih bangsa kita diuji dari 77 tahun negara ini merdeka. Penyelesaian pandemi, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan bangsa tetap jadi prioritas kita. Hari demi hari kita lalui bersama. Satu demi satu tantangan kita selesaikan bersama. Tapi tetap saja permasalahan itu datang. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu, berkolaborasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita. Untuk apa? Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih kuat ekonominya, Indonesia yang lebih merata pembangunannya, dan Indonesia yang lebih sejahtera berkeadilan sosial untuk semua. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Dirgahayu Indonesiaku, maju terus bangsaku, aman, damailah negeriku, sehat, bahagia seluruh rakyatnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Edi Baskoro Yudhoyono yang akrab dipanggil Ibas, seperti orang mimpi saja. Lama tidak nongol di media, begitu muncul, langsung nyerocos. Demokrat butuh koalisi besar untuk Pilpres 2024. Alasan dia, koalisi besar dibutuhkan untuk membantu roda pemerintahan ke depan. Ibas memastikan komunikasi antar partai politik untuk keperluan 2024 tersebut saat ini masih berjalan cair. Saking cairnya, malah nggak kental-kental. Jadinya ya Demokrat tidak bisa atau belum diajak bergabung dengan parpol lain untuk berkoalisi. Ya, padahal sekarang tinggal Nasdem, PKS, dan Demokrat saja yang masih jomblo. 3 parpol itu masuk kategori gemuk. Apa ramping, Bas? Kalau PDIP sih nggak usah dibahas. Tanpa koalisi pun, dia sudah bisa maju sendiri. Meskipun PDIP juga masih bingung sebenarnya siapa yang akan dijodohkan sebagai pilihan ketum Megawati. Padahal senyatanya gemuk ramping itu tak menjamin koalisi akan kuat. Semuanya tergantung seberapa jauh soliditasnya. Gemuk kalau ngerecokin terus ya malah merepotkan. Sampai-sampai SBY mendirikan sekretariat gabungan partai koalisi supaya bisa ngontrol anggota koalisinya. Waktu itu PKS dapat jatah 3 menteri, tapi PKS sering ngerecokin pemerintah, tapi SBY tak berani mengusirnya. Kasus kenaikan BBM contohnya, waktu itu PKS menolak kenaikan. Apa nggak merepotkan jadinya? Malah waktu itu berani menyerang. PKS minta SBY justru untuk nendang Syarifuddin Hasan, menteri dari Demokrat. Ibas sebaiknya realistis saja. Kalau ingin koalisi yang rada-rada gemuk, sebenarnya sudah tersedia loh. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, pendirinya 3 partai, Golkar, PAN, dan PPP. Bergabung saja ke sana. Apalagi belakangan ini Demokrat sedang dilanda prahara, ibaratnya lagi masuk angin, terus muntah-muntah. Untung Golkar cepat-cepat menampung muntahan itu. Ilham Arif Syirajudin, contohnya, begitu muntah dari Demokrat, terus langsung masuk ke tas kresek Golkar. Demikian juga dengan Bayu Erlangga, menantu Pak Dekarwo, begitu muntah dari Demokrat karena merasa dizolimi AHY, langsung masuk ke Golkar. Pengurus di bawahnya, yakni DPC Kabupaten Maros, juga ikut hengkang dan nyemplung ke Golkar juga. Mereka berdua dipastikan bakal membawa kader dan simpatinya ke Golkar juga. Bahkan Bayu langsung direspon pengurus DPC Kediri yang juga bedol kader. Rame-rame masuk Golkar bersama seluruh pengurus di tingkat kecamatan. Ada lagi yang kasusnya tapi agak beda. Bukan lantaran dikecewakan adanya tahap penentuan pasca musda, yakni fit and proper test. Ibu ini
Asnah namanya, selama ini dipercaya sebagai Ketua DPD Demokrat Kepulauan Riau. Karena satu dan lain hal yang dia tidak ungkapkan, akhirnya hengkang dari partai besutan Pepo SBY. Hanya saja muntahannya berceceran kemana-mana. Tak hanya ditampung Golkar, tapi lumayanlah ada yang masuk ke Golkar. Singkat cerita, kalau seandainya Demokrat segera bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu, itu artinya muntahan kader tidak tercecer kemana-mana. Tetap ada di tempat Demokrat bergabung, yakni KIB. Ibas tinggal bilang saja sama kakaknya AHY, sudahlah, daripada kelamaan jomblo, kalau ingin koalisinya gemuk ya bergabung saja ke KIB. Jumlahnya kan jadi 4 partai, gitu aja kok repot, Bas, Ibas. Edi Baskoro Yudhoyono yang akrab dipanggil Ibas, seperti orang mimpi saja. Lama tidak nongol di media, begitu muncul, langsung nyerocos. Demokrat butuh koalisi besar untuk Pilpres 2024. Alasan dia, koalisi besar dibutuhkan untuk membantu roda pemerintahan ke depan. Ibas memastikan komunikasi antar partai politik untuk keperluan 2024 tersebut saat ini masih berjalan cair. Saking cairnya, malah nggak kental-kental. Jadinya ya Demokrat tidak bisa atau belum diajak bergabung dengan parpol lain untuk berkoalisi. Ya, padahal sekarang tinggal Nasdem, PKS, dan Demokrat saja yang masih jomblo. 3 parpol itu masuk kategori gemuk. Apa ramping, Bas? Kalau PDIP sih nggak usah dibahas. Tanpa koalisi pun, dia sudah bisa maju sendiri. Meskipun PDIP juga masih bingung sebenarnya siapa yang akan dijodohkan sebagai pilihan ketum Megawati. Padahal senyatanya gemuk ramping itu tak menjamin koalisi akan kuat. Semuanya tergantung seberapa jauh soliditasnya. Gemuk kalau ngerecokin terus ya malah merepotkan. Sampai-sampai SBY mendirikan sekretariat gabungan partai koalisi supaya bisa ngontrol anggota koalisinya. Waktu itu PKS dapat jatah 3 menteri, tapi PKS sering ngerecokin pemerintah, tapi SBY tak berani mengusirnya. Kasus kenaikan BBM contohnya, waktu itu PKS menolak kenaikan. Apa nggak merepotkan jadinya? Malah waktu itu berani menyerang. PKS minta SBY justru untuk nendang Syarifuddin Hasan, menteri dari Demokrat. Ibas sebaiknya realistis saja. Kalau ingin koalisi yang rada-rada gemuk, sebenarnya sudah tersedia loh. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, pendirinya 3 partai, Golkar, PAN, dan PPP. Bergabung saja ke sana. Apalagi belakangan ini Demokrat sedang dilanda prahara, ibaratnya lagi masuk angin, terus muntah-muntah. Untung Golkar cepat-cepat menampung muntahan itu. Ilham Arif Syirajuddin, contohnya, begitu muntah dari Demokrat, terus langsung masuk ke tas kresek Golkar. Demikian juga dengan Bayu Erlangga, menantu Pak Dekarwo, begitu muntah dari Demokrat karena merasa dizolimi AHY, langsung masuk ke Golkar. Pengurus di bawahnya, yakni DPC Kabupaten Maros, juga ikut hengkang dan nyemplung ke Golkar juga. Mereka berdua dipastikan bakal membawa kader dan simpatinya ke Golkar juga. Bahkan Bayu langsung direspon pengurus DPC Kediri yang juga bedol kader. Rame-rame masuk Golkar bersama seluruh pengurus di tingkat kecamatan. Ada lagi yang kasusnya tapi agak beda. Bukan lantaran dikecewakan adanya tahap penentuan pasca musda, yakni fit and proper test. Ibu ini, Asnah namanya, selama ini dipercaya sebagai Ketua DPD Demokrat Kepulauan Riau. Karena satu dan lain hal yang dia tidak ungkapkan, akhirnya hengkang dari partai besutan Pepo SBY. Hanya saja muntahannya berceceran kemana-mana. Tak hanya ditampung Golkar, tapi lumayanlah ada yang masuk ke Golkar. Singkat cerita, kalau seandainya Demokrat segera bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu, itu artinya muntahan kader tidak tercecer kemana-mana. Tetap ada di tempat Demokrat bergabung, yakni KIB. Ibas tinggal bilang saja sama kakaknya AHY, sudahlah, daripada kelamaan jomblo, kalau ingin koalisinya gemuk ya bergabung saja ke KIB. Jumlahnya kan jadi 4 partai, gitu aja kok repot, Bas, Ibas. Edi Baskoro Yudhoyono yang akrab dipanggil Ibas, seperti orang mimpi saja. Lama tidak nongol di media,
begitu muncul langsung nyerocos. Demokrat butuh koalisi besar untuk Pilpres 2024. Alasan dia, koalisi besar dibutuhkan untuk membantu roda pemerintahan ke depan. Ibas memastikan komunikasi antar partai politik untuk keperluan 2024 tersebut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.